Hai semua pendengar, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Bagaimana hari ini? Aku doakan semoga semakin baik setiap harinya. Walaupun untuk menjadi baik bukan perkara yang mudah. Karena pada kenyataannya butuh banyak banget effort untuk ada di tingkat terbaik. Mungkin ini kali pertama kalian dengar suara aku di radio teman ngopi. Dan kali ini izinin aku buat ngisi setiap sisi kesepian kalian dengan banyak kalimat yang setiap isinya kemungkinan besar akan relate dengan kehidupan. Buat siapapun yang merasa kalau rumah bukanlah tempat pulang paling nyaman, atau bahkan justru malah merasa kesepian saat berada di dalamnya. Mungkin saat ini kamu masih di usia-usia pemberontakan dan merasakan ketidakadilan. Lalu itu membuatmu kesepian. Aku mengerti itu. Untuk orang seusiamu itu perasaan yang wajar. Dulu aku juga begitu. Sering berpikir seperti sebagai orang tua seharusnya mereka menjadi rumah yang nyaman. Sebagai orang tua, seharusnya mereka jadi sosok pelindung. Sebagai orang tua, seharusnya mereka mendukung anaknya. Sebagai orang tua, seharusnya mereka memahami mental anaknya. Dan sebagai orang tua, seharusnya mereka enggak kayak gini. Dan itu sama sekali bukan pikiran yang salah. Wajar kok. Orang tua punya tanggung jawab terhadap anaknya. Nggak ada yang bisa menyangkal itu. Namun, semakin aku menua, lalu aku melihat kedua orang tuaku semakin beruban dan keriput. Pikiranku pun terhadap orang tuaku berubah. Aku nggak melihat mereka sebagai orang tua lagi. Aku mencoba untuk melihat mereka sebagai manusia biasa. Dan aku ingin kamu melakukan hal yang sama. Begini, coba bayangkan. Kamu adalah seseorang yang lebih tua dan bijaksana. Sedangkan orang tuamu lebih muda. Coba bayangkan jika kamu bertanya hal-hal ini kepada mereka. Apakah kamu senang dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah emosimu didengar saat masih anak-anak? Apakah kondisi mentalmu dipedulikan saat beranjak remaja? Apakah kamu lelah setelah menjalani 50 tahun hidup sebagaimana aku yang sudah lelah di usiaku yang terlalu muda ini? Apakah kamu menyesali keputusan-keputusanmu di masa lalu? Apakah kamu terbebani dengan tanggung jawabmu sebagai orang tua? Apakah kamu rindu dengan dirimu di masa lalu? Apakah kamu sempat memprioritaskan dirimu saat masih muda? Atau kamu menghabiskan seluruh hidupmu untuk menyenangkan keluargamu? Segera bekerja, menikah, lalu lahirlah aku. Dan aku tahu kamu sibuk membesarkan aku saat aku masih kecil. Tapi, bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu sempat peduli dengan dirimu? Apa kamu juga ditinggalkan oleh teman-temanmu setelah mereka sibuk berkeluarga?
Sampai-sampai kamu gak bisa lagi berbagi cerita hidupmu dengan teman sebaya. Apakah kamu sama kesepiannya seperti aku hari ini? Tapi kamu gak pernah cerita karena kamu sudah punya pasangan dan anak-anak. Jadi kamu meredam emosimu serta rasa sepimu karena sejak dulu emosimu selalu dianggap remeh. Semakin aku menua, lalu aku melihat kedua orang tuaku semakin beruban dan keriput. Pikiranku terhadap orang tuaku berubah. Dan nanti saat usiamu menua, sebelum semua terlambat, lalu kamu melihat kedua orang tuamu beruban dan keriput, aku yakin kamu akan melihat mereka sebagai orang-orang yang kesepian juga, yang gak ingin kesepian sama seperti kita. Kita semua hanya manusia, dan kita harus peduli dengan satu sama lainnya, karena kita semua sendiri. Jadi kadang kita tuh harus melepas pikiran seperti aku satu-satunya yang kesepian, aku yang paling sedih kehidupannya. Kadang kita butuh melihat bahwa orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Kadang kita butuh membuat orang lain jadi kurang kesepian meski kita kesepian. Tapi betulan ya, saat kita meramaikan hidup seseorang, meski dengan keberadaan kita yang gak terlalu signifikan, kadang kita justru merasa gak kesepian lagi. Jadi saranku untuk kamu, coba mulailah percakapan dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin mulai dari orang tuamu, kakek nenekmu, saudaramu, kerabatmu, bahkan temanmu. Dan aku paham banget bahwa susah banget untuk orang-orang kesepian seperti kita peduli dengan kehidupan orang lain. Bukan kita gak mau peduli, tapi susah meramaikan hidup seseorang ketika hidup kita juga gak ramai. Tapi ingatkan kata-kataku tadi, kita butuh melakukan hal-hal sulit untuk berkembang. Kalau kamu terlalu bingung memulai percakapan, mungkin kamu bisa mulai dengan membawakan hadiah untuk mereka, buah-buahan atau apapun yang mereka sukai. Kamu ingin orang lain peduli kepadamu, jadi kamu harus mulai dulu peduli dengan orang lain, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa berekspektasi apapun kecuali satu. Semoga Allah sayang denganku karena aku berusaha meramaikan hidup seseorang yang kesepian, meskipun aku juga kesepian.